Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali tentang suatu hal yang saudara-saudara kita belum banyak tahu. Satu hal yang mau saya ceritakan ada tentang penyakit. Penyakit itu akan muncul bahwasanya penyakit itu harus diobati oleh ahlinya. Memang betul. Tapi apakah Islam itu tidak ada bagaimana menyelesaikan penyakit tersebut? Insya Allah ada, cuma belum ada yang bisa membuka. Mudah-mudahan ini ada gambaran dan atas izin Allah Ta'ala saya bisa memberikan gambaran bagaimana penyakit itu bisa muncul pada diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya penyakit itu akan muncul dari salah satu hal, yaitu salah satu ayatnya, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya adalah apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah ini adalah yang terkena kita, yang mengenai kita. Itu disebabkan dari buah tangan kita. Buah tangan itu maksudnya adalah perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Allah. Perbuatan kita yang tidak baik melawan aturan Allah. Perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi kita kerjakan. Sebenarnya awalnya dari sana. Nah, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan? Kalau memang seorang itu memang sudah terkena penyakit, kalau itu dari perbuatan tidak baik, ambillah ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sudah sangat jelas. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi sudah tidak perlu menunggu waktu lagi. Kalau sudah sakit, ayo mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu anjuran Allah. Dan itu juga merupakan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat salah, ayo memohon ampunan. Ubahnya ayat-ayatnya yang menyuruh kita mohon ampun. Tapi kita hanya habis sholat, mohon ampun, istighfar 3 kali selesai. Padahal dalam hadisnya Rasul itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala lebih dari 100 kali. Nah, itu harus kita pahami. Rasulullah yang dijamin masuk surga, beliau pun tetap memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan banyak. Apalagi kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau kita mau memahami dan kalau kita mau mengerti betul, insya Allah bisa. Dan sangat mudah. Kalau umpamanya, kalau kita sakit langsung beli obat, kemudian sembuh, beli obat sembuh. Pertanyaannya, kalau kita memang benar-benar mencoba belajar menjadi seseorang yang takwa pada Allah Ta'ala, kalau obat tersebut itu menjadikan kita sembuh, apakah kita tidak berpaling dari Allah Ta'ala sehingga kita menjadikan obat inilah penolong saya? Kalau kita sudah seperti itu, di hadapan Allah Ta'ala kita tercatat bahwa kita menuhankan obat itu penolong. Padahal di dalam Quran dijelaskan tidak boleh seperti itu. Wa ma antum bi mu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari musibah Allah di muka bumi. Dan bagimu tidak ada seorang pelindung dan penolong kecuali Allah. Belum tentu obat tersebut itu yang menolong kita. Belum tentu. Banyak saudara-saudara kita yang berobat, minum obatnya hebat, tapi tetap aja mati. Nah, disitulah kita tidak paham. Ayolah kita kembali ke jalan Allah. Yang menjadikan kita sakit itu perilaku kita, perbuatan kita yang tidak baik. Dari mulai momennya, kalau kita sakit apa? Kalau kita sakit batuk, itu diawali dari cara bicara kita itu keburu-buru. Kalau kita itu sariawan, itu diawali cara bicara kita itu ketus, tidak enak didengar oleh orang lain, menyakitkan hati orang lain. Kalau kita terkena radang tenggorokan, kalau bicara itu nadanya tinggi, itu awalnya. Dan itu tidak baik di hadapan Allah Ta'ala. Apanya yang baik? Kalau kita pusing, di situ ada suuzon, di situ ada curiga, kita berpikir. Di situ kita merasa benar, ada di dalam otak kita. Apakah itu perbuatan baik? Tidak di hadapan Allah Ta'ala. Dan banyak hal. Kalau paru-paru kita itu sakit,
TBC barangkali. Apakah kita sadar bahwasannya kita itu senantiasa menyimpan marah? Kita orang yang udah pendiam, tapi kita sering menyimpan marah-marah yang disimpan. Dan itu bisa menjadikan TB. Dan semua hal. Nah, kalau kita sudah sakit, langsung lari ke dokter. Boleh sih, tetapi harus satu saat. Mohon ampunlah dulu pada Allah Ta'ala. Kalau memang belum diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, baru berdoa, ya Allah izinkan saya berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhanku melalui mereka. Tetap itu berdoa. Tapi apakah kita itu sering berdoa seperti itu kalau kita sakit? Yakin? Itulah kita sebagai manusia. Itulah kita sebagai hamba Allah yang masih penuh kehinaan, lupa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang salah yang bisa menjadikan seseorang meninggal itu adalah kalau kita salah atau dosa kepada orang tua. Mau memaki orang tua, mau memarahi orang tua, merendahkan orang tua, nanti hasilnya adalah mati. Jadi kalau seseorang mati di umur di bawah 45 tahun, biasanya dia bermasalah dengan orang tua. Siapapun. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena saya meneliti. Setiap kali orang itu bersalah dengan suami atau istrinya, sembuhnya gampang. Tapi kalau setiap kali dia itu bersalah dengan orang tuanya, sembuhnya agak sulit. Kecuali dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf pada orang tuanya. Mudah-mudahan dia tulus, sehingga disitulah Allah baru mengeluarkan penyakit-penyakitnya. Jadi kalau dia tidak bisa meminta maaf kepada orang tuanya, ya dia akan merasakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau kita melawan orang tua, padahal Allah menyuruh kita berkata aja sama orang tua, itu dilarang. Apalagi kita menghardik, apalagi kita marah, apalagi kita benci. Maukah kita meninggal dalam kondisi berbuat jahat? Dalam salah satu firman Allah Ta'ala, kalau seseorang berbuat kejahatan, kemudian dia belum meminta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal, itu dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maukah kita seperti itu? Mudah-mudahan kita termasuk bukan golongan yang seperti itu. Jadi ayolah kita memahami bahwasanya sakit itu dari perbuatan kita. Kalaupun ada cerita bahwa sakit itu menggugurkan dosa, dosa yang mana mau digugurkan? Orang itu harus memahami. Kalau ayat Allah itu mengatakan begini, wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami timpakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat, agar kembali ke jalan yang benar. Akan ditimpakan siksa kecil kepada seseorang di dunia ini. Siksa kecil berarti tubuh yang disiksa nih. Sebelum siksa besar di akhirat. Kita kalau mencermati ayat Quran, satu ayat ini tidak terputus, bahwa siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau Allah memberikan saat ini kepada seseorang siksa kecil di dunia, pasti Allah sudah menyiapkan siksa besar di akhirat. Pasti ayatnya sudah bercerita seperti itu. Sudah pasti. Nah, bagaimana caranya memutus? Mohon ampun kalau Allah sudah memberikan siksa kecil kita di dunia, mohon ampun kita putus di situ. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, apa kesalahan kita kepada Allah Ta'ala? Apa kesalahan kita kepada Allah Ta'ala? Mohon ampun. Sehingga nanti penyakit yang muncul pada waktu di dunia ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari permohonan ampunan kita kepada Allah Ta'ala, kemudian kita berbuat baik kepada Allah Ta'ala, sama, nanti Allah akan mengampuni. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Ilal ladzina tabu, mereka yang telah taubat. Jadi pada waktu seseorang itu diberi siksa kecil oleh Allah Ta'ala, diberi penyakit oleh Allah Ta'ala, masuklah ke ayat tersebut.
Ilal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, taubatlah kepada Allah Ta'ala. Waslahu, dan melakukan perbaikan, jadi tidak melakukan kesalahan lagi yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kalau penyakitnya di mulut, ya mulutnya yang dijaga. Kalau penyakit hubungannya di otak-otaknya yang dijaga. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami. Wabayanu, dan memberikan nasihat kebenaran kepada orang lain. Baru Allah menjawab di ayat tersebut, fa'ulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berarti seseorang itu kalau mendapatkan suatu musibah atau penyakit khususnya, dia harus taubat, dia harus melakukan perbaikan. Kalau dia melakukan, dia diberi oleh Allah Ta'ala sakit, kemudian dia sembuh, jangan berbangga bahwa itu sembuh. Itu karena karunia Allah. Walaupun kita tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah masih memberikan kesembuhan atas penyakit kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi kita sebagai hamba Allah begitu tidak tahu hati kepada Allah. Masih berbangga. Saya kemarin sakit kanker, saya dioperasi. Walaupun ini masih menyisakan alhamdulillah sembuh, alhamdulillahnya. Tapi dia mau berbangga sebenarnya. Naudzubillah. Disitulah kita harus paham. Ayolah kita kembali ke jalan Allah. Obat bukan penolong. Bukan. Allah lah yang menolong. Tubuh kita milik Allah. Tubuh kita milik Allah. Makanya kita harus kembalikan pada Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayolah kita memahami jika kita sakit, di mana titiknya, mohon ampunlah. Kalau itu disebabkan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang keluar dari jalur agama, perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan-perbuatan yang kita mengikuti perbuatan setan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayolah kita berperilaku baik seperti Rasulullah, berkata yang lembut, berpikiran yang senantiasa positif, melakukan hal-hal tidak kasar, sikap kita tidak keras, hati kita tidak kasar, senantiasa pada siapapun, apalagi suami istri, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ayo kita kerjakan kebaikan demi kebaikan. Karena dalam Quran diceritakan, jika seseorang melakukan kebajikan, di situ pahalanya untuk orang itu sendiri. Pahala ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Apakah kita tidak senang kalau memang kita besok di akhirat pahala kita tampak di sana? Ataukah kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan dosa? Dan itu diceritakan, dan dia yang akan menanggung dosanya sendiri. Alhamdulillah. Ayolah kita kembali ke jalan Allah. Kalau ada sakit, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus menerus. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga penyakit kita disembuhkan. Jika penyakit kita itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala, biasanya Allah mempunyai ciri penyakit itu tidak dimunculkan lagi. Kalau penyakit itu dimunculkan lagi, berarti dosa kita masih ada di hadapan Allah. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ayolah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan salah satu hal, yaitu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.